Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mijitan dan di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang mengembangkan sistem. Materi di dalamnya adalah mengatur akses, menu service yang tidak digunakan, memasang protection firewall, memantau adanya serangan, dan audit backup rutin. Mengatur akses atau access control. Kontrol akses adalah elemen inti keamanan yang mengatur siapa yang diizinkan untuk mengakses aplikasi, data, dan sumber data daya tertentu dan dalam kondisi apa. Mengaksesnya menggunakan password yang memiliki kombinasi beberapa karakter. Apabila valid, pemakai diperbolehkan menggunakan sistem. Apabila ada yang salah, pemakai tidak dapat digunakan sistem. Informasi tentang kesalahan ini biasanya dicatat dalam berkas log. Memilih password hal yang tidak boleh adalah yang pertama nama Anda, nama keluarga, ataupun nama kawan. Yang kedua, nama komuter yang Anda gunakan. Yang ketiga, nomor telepon atau plat nomor kendaraan Anda. Yang keempat, tanggal lahir. Kelima, alamat rumah, nama tempat yang terkenal. 6. Kata-kata yang terdapat dalam kamus atau bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. 7. Password dengan karakter yang sama diulang-ulang. Yang terakhir, hal-hal yang di atas ditambah satu angka. Mengutuk service yang tidak digunakan. Kurangnya pengetahuan tentang service yang telah aktif secara default setelah menginstal sistem komputer menjadi celah atau lubang keamanan. Cara menutup service-nya adalah yang pertama, klik start, lalu control panel, lalu administrative tools, dan pilih service. Jika statusnya adalah started, berarti port sedang buka. Lalu pilih klik kanan di salah satu service, pilih properties, dan ubah type menjadi disable. Memaksa proteksi atau firewall. Proteksi ini dapat berupa filter atau secara umum, dan yang lebih spesifik adalah firewall. Filter yang dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dalam level paket tertentu. Penangkal lainnya adalah untuk memproteksi sistem kita adalah dengan memasang mengupdate terus antivirus. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall bergantung pada kebijaksanaan atau polisi dari organisasi seperti hal-hal yang dilarang atau prohibit dan hal-hal yang diperbolehkan atau permits. Tujuannya adalah pertama, mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan. Kedua, melakukan autentifikasi terhadap akses. Yang tiga, aplikasi proxy firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dan dari paket data. Keempat, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi firewall. Selanjutnya adalah memantau adanya serangan. Nama lain dari sistem ini adalah Intrusion Detection System atau IDS. Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun melalui mekanisme lain seperti melalui pager. Audit backup routine. Audit adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti, kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Tujuannya adalah yang pertama pengamanan aset, 2 menjaga integritas data, 3 efektivitas, 4 efisiensi, 5 ekonomis. Perlakuan backup secara rutin untuk menghindari kehilangnya data akibat bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Apabila data-data di backup akan tetapi diletakkan pada lokasi yang sama, kemungkinan data yang akan hilang jika tempat bersangkutan mengalami bencana seperti kebakaran. Terdapat ada materi selanjutnya adalah keamanan server. Materi dalamnya adalah keamanan server www dan keamanan klien. Keamanan server atau www. Keamanan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Beberapa tindakan pengamanan sistem dapat pada komputer diuraikan berikut. Yang pertama, administrative security, 2 network security, 3 antivirus, 4 firewall, 5 proxy server, dan ke-6 enkripsi. Cara menjaga keamanan server web dan database adalah yang pertama, akses jarak jauh. Yang kedua, pisahkan antara pengembang, pengunci, dan produksi saat melakukan pengamanan. 3. Izin dan hak istimewa. 4. Pasang semua patch keamanan. Keamanan client. Client adalah perangkat atau perangkat keras komputer yang memiliki layanan yang disediakan oleh server.
Fungsi dari setiap komputer client adalah untuk mengakses data dan informasi yang diberikan dari komputer server. Sesuai dari fungsinya, setiap komputer client juga memiliki hak akses tertentu yang berguna untuk mengisi layanan yang diperlukan. Terdapat pelanggaran privasi dalam keamanan client, yaitu mengizinkan cookie pada browser, mengirimkan skrip dan informasi sama melakukan integrasi terhadap server client. Yang ketiga, penyisipan Trojan horse. Dan sekian itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.